Kalau bisa daun satu jatuh ketika mendengarkan ucapan salam bahagia itu. Sekali lagi shalom orang Wondama. Apa kabarmu di hari ini? Puji Tuhan. Mari tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kita saksikan bersama-sama di pagi hari ini. Dan Badan Pekerja Klasis bersama pemerintah Teluk Wondama mengucapkan selamat pagi untuk kita orang semua. Selamat datang buat kita orang semua yang mendiami Teluk Wondama, dalam rangka bersama-sama mensyukuri hadirnya Tuhan Yesus Kristus dalam pekabaran Injil yang ke-156 tahun di Teluk Wondama, yang bertemakan kuasa Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita. Subtema melalui perayaan 156 tahun Injil di Teluk Wondama, mari kita hidup dalam iman, kasih, dengar-dengaran sebagai wujud kuasa yang holistik. Ada sebuah nyanyian yang saya mau bilang untuk kita orang semua, anak-anak Tuhan yang ada di Teluk Wondama. Hari ini kalau kita orang ada di sini, mari kita orang dengar pujian ini yang dituliskan Kenny dalam nyanyian Suara Gembira nomor 2 ayatnya yang ke-7, yang berkata, syukur bagimu Tuhan, kau beri tanahku, beri aku rajin juga, sampaikan maksudmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, adapun acara-acara yang akan kita lalui bersama dalam rangka memperingati HUT Pekabaran Injil di Teluk Wondama yang ke-156 tahun, untuk itu izinkan saya menyampaikannya sebagai berikut kepada kita semua. Yang pertama, pembukaan yang sedang kita lalui. Yang kedua, sambutan Badan Pekerja Klasis dan bersama-sama pemerintah Teluk Wondama. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, ramah tamah. Dan yang kelima, penutup. Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu sambutan mewakili gereja yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis Wondama sekaligus mewakili pemerintah daerah Teluk Wondama, yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis GKI Wondama BPK Lingkungan 1. Dengan penuh sukacita dalam kasih Kristus kepada BPK Lingkungan 1, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Badan Pekerja Kelas GKI Wondama untuk menyampaikan sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun PI ke-156 di Teluk Wondama di lingkungan 1 Klasis GKI Wondama pada hari ini. Sebagai informasi, kami diminta oleh Bapak Bupati Teluk Wondama secara lisan untuk menyampaikan sambutan mewakili gereja, tapi juga sekaligus mewakili pemerintah. Shalom, shalom. Segala puji, syukur dan hormat patut kita naikkan kepada Bapa Surgawi
karena hanya dengan anugerahnya kita dipelihara sehingga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan penuh sukacita di hati kita sekalian. Dan saat ini kita boleh merayakan suatu hari yang bersejarah di negeri peradaban ini. Perayaan Pekabaran Injil kali ini adalah ulang tahun yang ke-156, yaitu perayaan yang sudah melewati perayaan ulang tahun emas lebih dari 3 kali. Dalam arti 50 kali 3 dan tambah 6 tahun. Sehingga 156 di hari ini. Dengan tema kuasa Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita dan subtema melalui perayaan 156 tahun Injil di Teluk Wondama, kita hidup dalam iman, kasih, dengar-dengaran sebagai wujud kuasa Injil yang holistik. Sidang perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil yang berbahagia. Dalam usia yang sudah sangat dewasa ini, hal terbaik bagi kita adalah terus melakukan pembenahan diri dengan mengevaluasi peran melaksanakan pelayanan kita dalam mengemban misi gereja, menjadi garam dan terang bagi umat manusia, khususnya bagi seluruh umat Tuhan di Teluk Wondama. Perjuangan perjalanan Pekabaran Injil oleh jemaat-jemaat di Klasis Wondama terus menapaki tahun demi tahun untuk melaksanakan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai wujud misi melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Jemaat-jemaat GKI di Teluk Wondama sama dengan jemaat-jemaat di tempat lain di dalam dunia ini. Ada banyak kesukaran, ada hambatan, ada tantangan, ada juga rintangan, dan ada pengorbanan yang tak terhingga. Tapi juga sering ada yang bekerja hanya untuk keuntungan semata dengan menggunakan persekutuan dan sebagainya. Sehingga kadang terasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Namun kenyataannya Tuhan ada dalam hidup kita. Buktinya ada Alkitab, ada umat Tuhan atau ada warga jemaat. Di dalamnya ada para penatua dan syemasi, ada gedung gereja, dan ada juga lonceng gereja yang bergema di setiap jam-jam ibadah. Ada nyanyian pujian dari mulut anak-anak sekolah minggu, dan ada vokal grup pemuda-pemudi, serta ada nyanyian mazmur dan rohani yang tiada hentinya memuliakan keagungan nama Tuhan yang adalah sang pemilik Injil ini. Injil adalah kabar baik, kabar yang berasal dari sorga, yang selalu berkumandang lewat puji-pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara, vokal grup, baik dari kaum bapa tapi juga kaum ibu, dan seluruh umat Tuhan yang selalu memuliakan namanya. Dengan perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-156 ini, kita mengalami kebenaran dari apa yang Rasul Paulus bilang dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang percaya harus seperti apa? Saya kira kita semua sudah mengalami tapi juga berkarya.
untuk menyatakan sikap hati dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita wujudkan makna sebutan negeri peradaban. Orang-orang di Teluk Undama harus menjadi barometer dari suatu gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang di tempat lain. Julukan negeri peradaban bukan sekedar ucapan di bibir semata, tetapi julukan negeri peradaban harus nyata lewat sikap dan kehidupan kita sekalian yang ada di atas tanah dan negeri ini. Ungkapan itu harus dilihat dalam perilaku hidup orang-orang yang mendiami tanah dan negeri di teluk ini. Dengan demikian, atas nama gereja ini, Badan Pekerja Klasis GKI Undama, tapi juga pemerintah Kabupaten Teluk Undama, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-156 tahun di Teluk Undama. Tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan hadir dalam perayaan ibadah syukur di saat ini. Terima kasih kepada panitia atau individu, majelis jemaat, dan semua pihak yang boleh bekerja mempersiapkan segala sesuatu dalam melaksanakan perayaan hari ulang tahun di hari ini. Kiranya Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini, yang menjadi Injil yang hidup, mau menghidupkan kita, memelihara dan memberkati seluruh keberadaan kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikian sambutan Badan Pekerja Klasis bersama-sama pemerintah daerah Teluk Undama yang telah kita ikuti bersama. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah syukur. Mari kita siapkan jiwa, roh, dan tubuh kita untuk melayani Tuhan dalam ibadah syukur bersama di pagi hari ini. Panggilan beribadah. Mari kita sembah Dia yang telah menyelamatkan dan memberi kehidupan. Teluk yang indah kepada kita, alam yang menyimpan kekayaan, sehingga hari ini 156 tahun Injil Kristus tinggal berdiam dan berkarya atas tanah dan negeri ini. Ucapkanlah syukur kepadanya dengan bernyanyi dan tari-tarian bagi Allah kita dalam kasih Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi dari dalam nyanyian rohani nomor 119 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Jemaat memuji Tuhannya.
dan pimpinan hidup kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara jemaat. Amin. Nyanyian Suara Gembira nomor 4 ayat 1 dan 3 kita lakukan dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan berlitani puji-pujian. Berilah telingamu untuk mendengar pengajaran firman, hai bangsaku. Tentengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak sembunyikan kepada anak-anak kami. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, supaya anak-anak kami yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak tentang kasih dan perbuatan Tuhan di masa lalu, supaya mereka menaruh percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah dan tetap memegang perintah-perintah-Mu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Atas nama jemaat yang beribadah kepada Tuhan di hari ini, yang memberi kesempatan kepada solo anak Rama dengan kidung pujiannya, lalu diikuti oleh vokal grup PKB Gunung Sion. Matahari kan bersinar
bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menitis membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, pasti ada hari esok, matahari akan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menitis membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, pasti ada hari esok, matahari akan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Abadi selamanya.
sidang perayaan pekabaran Injil masuk di Wondama yang ke-156 tahun. Pembacaan Alkitab yang telah ditentukan oleh Komisi Pekabaran Injil yang disampaikan pada hari perayaan pekabaran Injil di hari ini terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Dengan demikian beri kesempatan kepada paduan suara PW Betania, disilakan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkanlah saya untuk berdoa dalam bahasa Numfor. Teringatlah saya ketika Otto dan Gessler tiba di Mansinam. Kedua utusan hamba Tuhan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan orang Mansinam, dan alat komunikasi adalah bahasa Numfor. Yang pertama, keduanya belajar untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jauh suba kasumasa faro alak main beka indonangki. Ro orasani nenggoramang gosyom gosandikau. Snar saswar alah mami wenggoro rasmarop. Gomamabir saswar mami wenggo. Buk manfamnya bansuya otoma Gessler. Suyun was Injiria. Marosup Papua. Dan rosup Wondama rorasineng gorama kawasan goramang gosyom gosandikau. Ro orasanine goasya ro siap paumabuk rurbe sarandenya. Iba besinggo samaido wosa rur sarandenanine ifnop kingo ma rasmarob Gofyom gosandikaw nar saswar Allah wenggoro rasmarop. Nadi farari orani nengguni maro alak main gobedi. Rorur besrenya gor wamumabuk samambrah wenggo. Samanggo fawi wosrur wosanine wos besrenanine. Ma gofuri roras marop gosyom gosandikaw isof yoro befioro. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Dengan perikop Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk pada refleksi pembacaan firman Tuhan di saat ini, diberikan kesempatan kepada
Bapak Ibu, kita saksikan seorang penginjil yang membawa berita Injil diperhadapkan dengan orang suku Papua pada saat itu. Ada dua pemahaman, antara membunuh, tapi ada juga yang mengatakan bahwa jangan membunuh dia. Dia datang membawa Injil keluar dari kegelapan kepada terang. Dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk berkat. Tombak, panah, obat-obatan telah dilepaskan oleh kekuatan Injil. Dan mereka menyembah Tuhan yang adalah juru selamat. Terima kasih fragmen yang telah ditampilkan dari anak-anak pemuda jemaat Sion Rarumbini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Demikian kata Rasul Paulus dalam suratnya ke Roma, pasal 1 ayat yang ke-16. Injil dalam bahasa Yunani Evangelion, yang artinya adalah kabar baik dari sorga, kabar gembira, berita baik. Inti dari berita Injil kabar baik adalah Allah datang kepada manusia berdosa. Di dalam diri anaknya Yesus Kristus melalui kehadirannya, orang berdosa memperoleh keselamatan. Melalui pengorbanan Kristus di salib, ia rela dihina, diolok-olok, diejek, dianiayai, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semuanya itu dilakukan dengan penuh belas kasihan untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah? Bertolak dari latar belakang Paulus sebelumnya, dirinya adalah seorang Yahudi yang jahat, yang mencari para pengikut Kristus untuk memusnahkan mereka. Dia minta kuasa kepada imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, supaya bisa dapat membinasakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun, pada saat dia mengejar orang-orang Kristen untuk membunuh mereka, akhirnya ia dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Lalu dia mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Apa yang dialami Rasul Paulus setelah bertemu dengan Yesus Kristus, ia tidak lagi malu akan Injil. Bahkan ia rela mati demi Injil, sebab Paulus yakin dengan pasti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu kekuatan Allah mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat ini kepada jemaat yang di Roma. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, ia sama sekali belum mengenal jemaat Roma secara pribadi, jemaat-jemaat yang ada di sana. Bahkan Paulus belum pernah berkunjung ke Roma. Namun keyakinan Paulus sebagai hamba Allah yang diutus dan dipilih Allah mendorongnya untuk menyerahkan dirinya dalam tugas pemberitaan Injil. Dan Paulus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dengan sangat tulus, dengan penuh keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yunani itu menggambarkan orang-orang yang di luar Yahudi atau bukan Yahudi, yaitu suku-suku bangsa di seluruh dunia, di Indonesia, dan suku bangsa yang berdiam di tanah Papua, rambut keriting kulit hitam yang mendiami tanah ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Allah tidak pernah gagal di masa lalu maupun masa kini. Dan kekuatannya tidak pernah akan berkurang di masa lalu maupun di masa kini. Kalimat ini menggambarkan betapa perjuangan Rasul Paulus saat memberitakan Injil di masa lalu, mewartakan Injil di tengah-tengah ajaran-ajaran sesat, di tengah-tengah pemahaman-pemahaman palsu. Bahkan Paulus berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan menolak Yesus. Namun, berita Injil tetap diberitakan, semakin berakar dan semakin merambat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji Allah tidak pernah gagal. Allah hadir untuk menolong. Allah hadir untuk menyanggupi. Bahkan kekuatan Allah yang besar itu masih bekerja dalam kehidupan para pekerja pemberita Injil. Otto dan Gessler, dua orang rasul Injil yang rela tinggalkan tanah kelahiran mereka, datang dari Eropa bersama sendeling lainnya, merasa bahwa mereka menjadi orang Kristen oleh karena Injil. Karena itu, Injil yang telah menjadi bagian dalam hidup mereka perlu disampaikan kepada suku-suku bangsa yang belum mengenal Injil keselamatan, supaya mereka memiliki
Injil itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil tiba di Masinam 5 Februari 1855 oleh kedua utusan Otto dan Gessler, dan selanjutnya bersama FJS Van Hassel, Jerik, Bin, Walder, dan juga jajaran Sendelin USV yang lainnya. Yang melanjutkan pekerjaan Sendelin Tukan, serta kemudian guru-guru Ambon, Sangie, dan anak-anak asli negeri Papua dikenal sebagai pahlawan yang tidak menyerah dalam memberitakan Injil. Walaupun jalan sangat sukar dan berat, mulai dari alam yang tidak bersahabat, laut, hutan, lingkungan, bahkan penduduk yang tidak simpati, seperti fragmen yang baru saja kita saksikan tadi. Namun mereka tetap setia mewartakan Injil kebenaran dan kasih Tuhan bagi orang Papua. Dengan demikian, kegelapan yang meliputi tanah Papua ratusan ribu tahun yang silam kini mulai perlahan-lahan bersinar, menerangi tanah orang Papua, menerangi tanah orang Wondama. Dimulai dari Pulau Masinam 5 Februari 1855 oleh kedua utusan hamba Tuhan, Otto dan Gessler, dan selanjutnya bersama FJS Van Hassel, dan selanjutnya yang lainnya. Injil mulai tersebar Kuawi, Amberbaken, kemudian menyusuri pesisir pantai, pulau, laut, masuk di Teluk Wondama, Roswar 4 Mei 1866, yang kini kita peringati hari ulang tahunnya ke-156 tahun. Ini adalah kemurahan dan berkat bagi kita yang mendiami teluk ini. Mendiami tanah yang dijuluki tanah peradaban orang Papua. Batu peradaban, tempat lokasi di mana kita gunakan untuk beribadah memperingati Injil masuk di Teluk Wondama yang ke-156 tahun. Di atas batu peradaban ini merupakan salah satu situs bersejarah yang paling dikenal di Teluk Wondama dan tanah Papua. Batu peradaban yang diletakkan oleh pendeta I.S. Kane dengan pesannya, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit, mampu berdiri sendiri. Pesan religius Kane selaku bapa peradaban orang Papua mau mengajak kita agar kita mempunyai makna orang Papua akan tampil sebagai pemimpin di atas tanahnya sendiri. Maka siapapun kita yang bekerja di atas tanah ini, baik di bidang pemerintahan dan gereja, marilah kita melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan profesi kita masing-masing, dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Tema yang menuntun kita hari ini, kuasa Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan subtema, melalui perayaan 156 Injil masuk di Teluk Wondama, kita hidup dalam iman, kasih, dengar-dengaran sebagai wujud kuasa Injil yang holistik. Kiranya melalui subtema pada hari ini mengajak kita semua yang terpanggil untuk berdiam di atas tanah ini, biarlah kita bekerja dengan setia, rajin dengar-dengaran, dan biarlah kita tingkatkan semangat kebersamaan
untuk melayani Tuhan dimanapun kita hidup, bekerja, berkarya, dan melayani. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Demikian pemberitaan firman untuk kita di hari ini, 156 tahun Injil di Teluk Ondama. Jemaat Tuhan, atas nama persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, saya memberi kesempatan kepada PKB Shalom Masyor untuk menyaksikan Tuhan melalui kidung pujiannya, lalu disusul dengan paduan suara PW Betania Wasior. Tuhan di
resesi ekonomi dan perang nuklir menggoyahkan iman berjuta umatku. Rasa damai yang dicari semakin jauh. Bapa Samawi, nyatakanlah kasih-Mu dan cinta-Mu, biar hidup ini jadi berarti bagimu. Tuhan, di mana-mana bencana alam, resesi ekonomi dan perang nuklir menggoyahkan iman berjuta umatmu. Rasa damai yang dicari semakin jauh. Bapa Samawi, nyatakanlah kasih-Mu dan cinta-Mu, biar hidup ini jadi berarti bagimu. Biar hidup ini jadi berarti bagimu. Grup tari atau fragmen dari Jemaat Gunung Sion. Sama-sama menderita.
Terima kasih atas pujiannya KB Shalom Masyur dan PW Jemaat Betania Masyur. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman dan percaya kita, karena itu kita siapkan diri dalam nyanyian rohani nomor 77 ayat 2. Kita akan lakukan mengaminkan pengakuan iman kita. Karena itu saya jemput jemaat bangkit dan berdiri. Kita akan mengaku iman Niscea Konstantinopel. Karena itu marilah kita memulai dengan pengakuan ini. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Karena kan bukan dicipta, sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Bagi kita dan bagi keselamatan kita. Ia telah turun dari sorga, menjadi daging oleh Roh Kudus, dan anak darah Maria, menjadi manusia. Disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci, naik ke sorga, dan duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang keluar dari Bapa dan Anak, dan bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Ia berfirman melalui para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan am, rasuli. Kami mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang mati dan hidup dalam dunia akan datang. Amin. Nyanyian rohani nomor 77 ayatnya yang kedua. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Karena itu pemberian persembahan syukur ini akan diiringi dengan kita melakukan nyanyian Mazmur Marano nomor 73 ayat 1 dan seterusnya. Jika nyanyian ini habis, akan dilanjutkan dengan vokal grup Jemaat Bethesda Manggurai. Karena itu jemaat vokal grup ini siap-siap. Ketika nyanyian ini kita lakukan, persembahan masih dijalankan, melanjutkan untuk mengiringi pemberian persembahan syukur kita. Dengan nasihat firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. See
Testament. Paduan suara PB Betania Wasior. Sayu terdengar di sana jauh ke dalam otak peradabanku. Di sana terukir kisah yang penuh cerita, sejarah di masa yang lalu. Hanya lembah dan bukit, alam pun jadi saksi bisu. Mendiam, mendiam, meratapi semuanya. Di atas bukit Aitum Yeri, Keide berdoa pada Tuhan. Sini ku letakkan peradaban orang Papua. Ku ucapkan terima kasih Tuhan, anugerah-Mu baharui hidupku. Ku ucapkan terima kasih Keide, karya-Mu sungguh mengagumkan. Marilah kita bersatu, tinggalkan semua yang lalu. Bersatu membangun Teluk Pondama tercinta. Hanya lembah dan bukit, alam pun jadi saksi bisu. Berdiam, meratapi semuanya. Di atas bukit Aitum Yeri, Keide berdoa pada Tuhan. Di sini ku letakkan
tercinta. Ucapkan terima kasih Tuhan, anugerah-Mu baharui hidupku. Ucapkan terima kasih Keine, karya-Mu sungguh mengagumkan. Marilah kita bersatu, tinggalkan semua yang lalu. Bersatu membangun Teluk Gondama tercinta. Bersatu membangun Teluk Gondama tercinta. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa persembahan kita dan berdoa syukur serta mempersembahkan persembahan syukur kita serta bersyafaat di hari ini kepada Tuhan. Karena itu doa ini akan dibawakan dengan bahasa Ondama oleh hambanya Bapak Penatua B. Imburi. Kemudian kita akan akhiri sama-sama dengan doa Bapa kami. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa dengan bahasa Ondama dan nanti kita akhiri sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Kita berdoa syukur dan doa syafaat. Tambenadi. Sien ala amatamami wepa pibura panau. Sien we kabobei biaero raika kopai pibura yesne sibediadi. Wape bena nari sinyo tune ama tutiwe barami panau. Au nue nari ama pir amana utane. Au pir amana unda mana papo pawe ito rariani ine. Amandu itu apa au masih pa ini awe. Au buon ka pa unda mama so amatapu mipas. De maso ina awe ito ramaso amna rariani ine ipa. Oras nine amaso amam sanandik au sebunai amatenam to rarianine ipa. Yai benarora panau. Pisom amaton so na rarianine sima berkat bon masuama pa esasina. Tanepai amai kuiruran amaninganggau pas. Ewe terima matutipi amatonanes. We berkat pinine si abiam mo si beguna so nanarpine. Nomugomi pebeatur pinine si. Tanepai siya ibuini au siya ibuon pa ya sosia. Besembiatur pinine soto tindi ya sonomu nanarpine. Yai tama panau pebe umayapa sanepai amai bon amabe amambe pisom pebe tindi masuau. Yai tama benana rora panau. Nomu kaiwasa mena undamane amasanemi resie amasanemi tiar au nararianinai. Amasong amasanandi kau asonom sane pa masu ama pa rarian bon masuman rarian ninai pa. Nararian ninai raria beberim na pisa bebe raria bebe at na pisa beberim nei. Na taon utin Syria sinyo tumuan due
surai rime siri bepapopas. Nomu omi pai. Pandita Frans Mausa iria masua mana nina kior nomu kabo na itiopas. Sa nomu paso ama amanduin awe. Amana siye pai ni awe. Amanduin atomu siri apaye. Amatinluin wanasren paye. Amasom awe ito rarianina ipa. Yai amatamami wenarorapana. Maburna undama na murato mata. Na wana mara ito wanamba. Nana wasior weito gwerabuwe, nana oya weito riarmatumi. Amatopan som sanandika pa imaya isuaw. Asonomu kabo besiene area masua mana unda mapa. Yai amasawe sanepai ama. Sanepai no muomi weko kabo ni masua mana utanepa. Pandita mau sa ini usapui pasia sanepai. Pendeta Van Balen, pendeta Bin Isak Samuel kaine. Pandita Waranday, pandita Jerman beramoso managundam pasiabur tut sene usapui pai sanepai. Toya na masaw sanepai guru-guru Injil beramaso mapas. Bera na Ambon Maluku. Bera na Sanger Talaut. Sanepai siya tutir sene usapui. Sian ala benarora panao. Sanepai siya buray buwe berkat siya. Ibenadi sono mu omi pasya. Pandita e guru Injil. Sino tu Papua pasya. Benana wunda mane amato. Benana uta bebesi pasya. Ebera masuk mana uta ne pas ne paisya tu sene usapui pas. Yai amam benadi. So anyo se yomber. Amam benadi sanepai nurosua waye. Sanepai amana wunda mabura. Sanepai benaman sinan wasya sanepai benamanu kuari. Papua Barat, Indonesia, sanepai dunia negura. Yai tamawe papi ura panau. Ibenadi sonomu nanarpinai. Nana tingkat sinode, wilayah klasis reto jemat. Nomu umi pasya, nana sinode klasis to jemat, sanepai siya tutir sene ani ora ropa. Sanepai nomu umi bena klasis unda manesia, mulai nana klasis reto rasu jemat pasya sanepai siya. Sanepai jemat-jemat wenana klasis kunda mane amabura. Bonai amambesirie, amnanaripto tindi yae, amangorsar no mukabo na ye, amnanaripto sa no mupa. Yai tamabe papi bura panau. Ibenadi so oras ninay, no mu kay wasa vera mabe masoy na napirobu kine derene. Masoy na ui ay tumieri derene, sanepai amabura. Sanepai amasiri-sirie, sanepai anioraro siri-sirie, sanepai amana jemat pasibura. Yai sanepai kaiwasa binagunda mana ibura. Kaiwasa gunda mana amae, kaiwasa binabori ra masuk amana gunda mana ama. Sanepai amabura bueni ama to tindi munano muwana sren pai. Abi ama sanempai awe ama sanempai rabera ama. Yai tamabe papi bura panau. Amambe nadi so pareta dunia nei. Pareta Indonesia nei. Pareta Papua Barat, pemerintah Wundamane. Pareta Wundamane, ibe baba pasias, yai sanepai siya. Buon paya pai sosia, buon sanebe tendia pai sosia, abe senanarpito, tindi ari nomu sanepaya pai masuk rakyat ni ama. Bueni rakyat ni ama, abe ama tadiau pareta ni ye, amanggorusar kabo, ni kabo kibora pas, pareta ni ma, nomu, Gomi bona ebera maso dunia ne biatur ama pasiana. Yai tamabe papi bura panau. Sanepai amae due biar tara dia besren pasan due bue dia amana napi rarianina na ui derene. Bapa di surga, ini doa kami. Ampuni salah dosa dan pelanggaran kami dan dengar kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anakmu yang telah mengajar kami berdoa, kami datang kepadamu. Kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah berdoa syukur, persembahan dan syafaat. Karena itu, atas nama persekutuan yang berbakti hari ini, beribadah kepada Tuhan, saya beri kesempatan gelombang silih berganti ketika gelap menyelimuti, tak tahu kemana arah tujuan, hanya pasrah tak berdaya.
Terima kasih atas pujian dari PKB Jemaat Betan Shalom Wasior. Solo, vokal grup paduan suara yang belum dipersilakan. Waktu ini diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Jika tidak ada jemaat, kita siapkan diri dalam nyanyian Mazmur Marano nomor 75 ayat 1 dan 2. Kita akan lakukan mengakhiri ibadah syukur 156 tahun Injil di Wondama. Ayat 1 kita akan lakukan dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua kita lakukan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, kabarkanlah terus kabar baik dari Injil Yesus Kristus di rumahmu, di tempat kerjamu, dan di seantero tanah dan negeri ini, supaya damai sejahtera kota ini menjadi milik kita. Syukur bagimu, Tuhan, kau beri tanahku, beri aku rajin juga, sampaikan maksudmu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada kita telah selesai. Shalom. Pada Yesus memberkati. Dan pekerja kelas ke Wondama mengucapkan selamat ulang tahun pekabaran Injil ke-156 di Wondama. Jemaat disilakan duduk mengambil saat teduh. PKB Shalom Wasior.
Sidang perayaan HUT Pekabaran Injil di Teluk Wondama yang ke-156 tahun yang diberkati Tuhan. Demikian ibadah syukur yang telah kita ikuti bersama. Kita mensyukuri kehadiran Tuhan di atas tanah dan negeri ini yang telah mendahului kita semua, menyatakan kasih dan berkat atas tanah dan negeri ini dan kepada kita semua dalam karya dan pelayanan kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Badan Pekerja Klasis bersama pemerintah Teluk Wondama mengucapkan selamat merayakan HUT PI di Teluk Wondama yang ke-156 tahun bagi kita orang semua, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah melayani Tuhan di pagi hari ini dalam persembahan pujian lewat vokal grup, paduan suara, sendera tari, dan juga solo. Kiranya pujian yang dilantunkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan juga memberkati hidup, kerja, dan pelayanan kita hari ini, esok, dan seterusnya.